Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan kisah yang berasal dari kota Tampa, Florida, USA. Nah, buat yang penasaran, kita langsung mulai saja ya ceritanya. Hal buruk apakah yang pernah kamu lakukan dan lalu hal tersebut selalu datang menghantuimu? Kamu mendapatkan mimpi buruk tentang hal itu dan mau sekuat apapun kamu mencoba menghilangkannya, hal tersebut akan selalu datang membayangi hari-harimu. Bagi seorang Cameron Coyle Herring, hari itu adalah hari terburuk dalam kehidupannya. Dia baru saja lulus SMA dan sudah tidak sabar untuk segera kuliah ke universitas impiannya. Namun tiba-tiba ada sebuah kejadian yang mengejutkan. Sebuah kesalahan besar terjadi dan berakhir dengan menghancurkan kehidupan banyak orang yang terlibat dalam kejadian ini. Semua ini berawal dari sebuah hadiah kelulusan, yaitu sebuah Ford Mustang berwarna hitam yang dia dapatkan dari ayah dan ibunya. Cameron sudah tidak sabar untuk mengetes mobil barunya. Dia sangat menyukai suara deru mesin mobil barunya sembari melewati jalan di daerah Tampa, Florida. Pada tanggal 23 Mei 2018, Cameron dan kakaknya yang bernama Tristan pergi ke sebuah gym lokal untuk bertemu dengan temannya Cameron yang bernama John Barinow. Kedua orang ini sama-sama telah lulus dari Tampa Catholic High School 2 hari sebelum kejadian naas tersebut terjadi. Setelah pulang dari gym, mereka pun akhirnya kembali ke mobil mereka masing-masing. Cameron dan Tristan ke mobil Ford Mustang miliknya, sementara John menggunakan Nissan Altima berwarna emas. Kedua mobil itu sempat berhenti di depan lampu lalu lintas di Jalan Gandhi Boulevard secara bersamaan. Dan ketika lampu hijau menyala, tiba-tiba mereka mulai mempercepat mobil mereka dan saling balap-membalap antara satu dengan yang lainnya. Pada saat itu, Cameron berada di kecepatan 161 km per jam. Dan level ketegangan yang dirasakan semakin meningkat. Sementara batas kecepatan di jalan yang mereka lewati itu hanya diperbolehkan maksimal 64 km per jam. Kedua mobil itu terus melanjutkan acara balapan mereka. Bahkan mereka juga melewati beberapa pengendara mobil yang lain selama menyusuri jalan Bayshore Boulevard. Mereka ngebut terus-menerus dan saling menyalip. Lalu sesuatu hal yang buruk terjadi yang menyebabkan balapan tersebut berakhir dengan tragis. Rupanya Cameron dan John terlalu fokus dengan balapan mobil mereka. Sampai-sampai mereka tidak melihat ada seorang wanita yang mendorong sebuah stroller bayi sedang menyeberang jalan. John melihat wanita itu terlebih dahulu dan dia pun langsung membanting setir ke arah lain untuk menghindari wanita tersebut. Tetapi hal itu malah membuat Cameron kaget dan membanting setirnya menjauhi mobil John yang konyolnya secara tidak sengaja hal ini malah mengakibatkan mobil yang dikendarai Cameron menabrak wanita malang tersebut. Cameron pun berteriak histeris melihat wanita dan stroller bayi itu terlempar ke udara karena hantaman mobilnya. Dia tidak bisa bergerak ataupun bernafas karena syok. Sementara matanya masih tertuju pada pemandangan mengerikan yang berada di hadapan matanya. Semua orang yang berada di dekat tempat itu langsung berlarian mendekati wanita tersebut untuk menolongnya. Beberapa dari mereka ada yang menangis histeris. Kenapa hal ini bisa terjadi? Wanita yang tertabrak itu terbaring di atas rerumputan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bercak darah dan sepertinya kesadaran dia mulai menipis sedikit demi sedikit.
Yang bisa wanita malang itu pikirkan hanyalah anak perempuannya yang berada di dalam strollernya. Sebenarnya anaknya berada tidak jauh dari dia, tapi kondisi anaknya tidak lebih baik dari ibunya. Pipi anaknya mulai membiru dan dia memiliki luka lebam di seluruh tubuhnya dan besetan di bagian kepala. Nafas anak itu sangat pelan dan terhenti-henti. Asal kalian tahu, nama wanita malang tersebut adalah Jessica Robenold dan anaknya bernama Lilia. Saat itu mereka berangkat dari Ohio untuk mengunjungi paman mereka yang berada di kota Tampa, Florida, dan mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar sambil menikmati pemandangan indah di kota Tampa tersebut. Suaminya yang bernama David juga berada di kota itu. Dia sedang berusaha untuk mendapatkan lisensi pilotnya. Sekedar info ya guys, Jessica dan David ini pertama kali bertemu di Kent State University, di mana Jessica juga kebetulan bekerja di kantin kampusnya. Jessica sangat tertarik dengan apapun yang berhubungan dengan diet dan nutrisi. Dia berharap bisa membantu banyak orang dan mengajak mereka memilih makanan yang lebih sehat. Setelah mereka lulus di tahun 2016, mereka berdua pun akhirnya menikah dan memiliki seorang anak perempuan yang cantik yang diberi nama Lilia. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kisah yang semula. Saat David melihat kemacetan karena ada kecelakaan di dekat rumah paman Jessica, dia berharap tidak ada orang yang terluka dalam kecelakaan tersebut. Sayangnya, dia tidak tahu tragedi apa yang bakal dia hadapi. Dia pun menyetir mobilnya menjauhi kemacetan tersebut dan pergi menuju ke rumah pamannya Jessica. Beberapa menit sebelumnya, dia sempat menelpon Jessica untuk memberitahukan istrinya kalau dia akan pulang. Tapi sewaktu David tiba di rumah pamannya Jessica, dia tidak menemukan seorang pun di sana. David pun keluar dari rumah pamannya Jessica dan melihat makin banyak mobil polisi dan makin banyak orang-orang berkerumun di tempat kecelakaan tersebut. David pun berpikir, jangan-jangan Jessica ada di antara orang-orang yang sedang berkerumun di tempat itu. Dan dia pun segera menuju ke sana. Tapi lalu, dia melihat sesuatu yang membuat punggungnya terasa dingin, yaitu sebuah stroller yang rusak. Stroller yang mirip yang biasanya dia gunakan untuk membawa anaknya Lilia jalan-jalan. Ketika David sampai di sana, apa yang dia takutkan menjadi kenyataan. David diberitahu kalau istri dan anaknya sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke Tampa General Hospital. Dan seseorang menawarkan tumpangan kepadanya untuk menuju ke rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, dia merasa putus asa dan langsung berlari di sepanjang koridor rumah sakit itu. Dia pun kemudian diberitahu kalau istrinya telah meninggal beberapa saat setelah tiba di rumah sakit. Dan yang lebih buruk lagi, anaknya mengalami cedera otak, namun para dokter tidak bisa melakukan tindakan operasi. Lilia pun akhirnya meninggal keesokan harinya, dan pada saat itu juga kehidupan David hancur. Cameron dan John langsung ditangkap dan dihukum karena melakukan vehicular manslaughter alias pembunuhan karena kelalaian dan melakukan balapan liar di jalan raya. Saudaranya Cameron yang bernama Tristan juga sempat dianggap bersalah, namun setelah beberapa saat dia pun akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Sayangnya, sebelum hakim memutuskan tanggal sidang untuk kasus ini, pandemi COVID-19 mulai melanda dunia. Pengacara Cameron dan John juga berusaha sekeras mungkin untuk mengundur waktu persidangannya. Akhirnya ya guys, setelah 3 tahun berlalu, sidang untuk kasus ini mulai bisa dilaksanakan, yaitu pada tanggal 4 Januari 2021. Sebelum persidangan dimulai, John telah mengakui kesalahan yang dia lakukan. Dia pun mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun ditambah dengan 5 tahun masa percobaan. Cameron juga mengakui kesalahannya, tapi untuk dia kasusnya berbeda. Dia tidak mendapatkan keringanan hukuman
dan dia harus menantikan nasibnya berada di tangan para hakim. Sidang pun diundur dan diadakan lagi di bulan April 2021. Dan semua orang mulai dari para saksi sampai ke orang-orang yang hanya lewat pun juga dikumpulkan di sana. Pengacara yang membela Cameron berkata, Cameron memang telah melakukan kesalahan besar, tapi dia tidak mengerti kalau balapan liar itu bisa membahayakan orang banyak. Pengacara Cameron juga membawa seorang psikiater yang mengatakan kalau menurut para ilmuwan, kalau otak seorang anak yang baru berusia 18 tahun itu masih belum bisa berkembang secara penuh. Begitu juga dengan orang yang berumur 20 tahunan. Mereka masih penuh dengan emosional. Ibunya Cameron yang bernama Cheryl Herring meminta kepada para juri untuk mengampuni kesalahan anaknya karena mereka sangat menderita setelah kejadian tersebut. This past almost 3 years has been the hardest thing I've ever gone through. And the hardest thing our family, the 4 of us, have had to go through. Cheryl menganggap kalau tabrakan itu terjadi secara tidak sengaja dan anaknya ini tidak bermaksud untuk melukai siapapun. I wasn't there, but the impact plays over and over in his head. It'll never go away. And he's going to have to figure out a way to live with this for the rest of his life. Cheryl berkata kalau dia juga merasa bersalah atas kejadian ini. Dan jika diperbolehkan, dia mau menjalankan hukuman tersebut untuk anaknya. Cheryl meminta maaf atas nama keluarganya dan dia juga berkata kalau dia dan suaminya bersedia untuk menjual rumah mereka dan memberikan seluruh uangnya untuk keluarga Jessica. We offer our sincerest apologies to the 2 families, Mr. Rovino and the Reisinger family. Ibu Jessica yang bernama Pamela Reisinger juga berada di persidangan itu. Pamela berkata kalau dia merasa kasihan dengan keluarga Cameron Herring. Tapi itu tidak sebanding dengan rasa sakit akibat kehilangan anak dan cucunya. So I don't want to see him. And I don't feel for the Herring family, I do. But their perspective on what they've lost compared to 2 sweet souls crossing the street coming home from a party. David juga memberikan sebuah testimoni yang emosional selama 45 menit. Dia berbicara kepada Cameron kalau hal yang Cameron lakukan itu telah melukai banyak orang. I remember seeing a chaplain walk out, and I knew she was dead. I can't explain to you the effort and courage it takes to walk into that morgue and see the injuries that you created on her. David juga menggambarkan istrinya sebagai seseorang yang sangat baik, pengertian, dan tidak suka mengganggu orang lain. Dia juga menjelaskan rasa sakit yang dia rasakan saat dia memasuki kamar bayinya, melihat tempat tidur yang biasa ditempati anak tersayangnya itu sekarang sudah kosong. Bahkan ketika dia melihat keponakannya bermain, dia membayangkan bagaimana Lilia akan terlihat ketika anaknya sudah berada di usia seperti itu. Dia membayangkan juga permainan apa yang akan Lilia mainkan dan lagu-lagu apa yang akan Lilia nyanyikan. Pada akhirnya, David memohon kepada hakim agar Cameron diberi hukuman maksimal 30 tahun penjara. Sang prosekutor pun berusaha untuk mencari tahu kecepatan mobil Mustang milik Cameron saat dia menabrak Jessica dan juga data-data dari beberapa hari sebelumnya. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah rekaman kecepatan Mustang milik Cameron di mana Cameron ini telah melewati 269 km per jam. Asal kalian tahu ya guys, Cameron ini rupanya sudah sering mendapatkan teguran karena sering mengebut di jalan raya. Jadi,
Dari sini, para juri dan hakim yang awalnya mau memberikan Cameron keringanan, akhirnya merubah pikiran mereka setelah mengetahui data-data tersebut. Cameron akhirnya disidang sebagai seorang dewasa dan diberikan sebuah hukuman yang berat, yaitu 24 tahun penjara. Vehicular homicide, the court's going to adjudicate the defendant guilty, sentence him to 9 years in the Florida State Prison. On count 2, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison, and that'll run consecutive to count 1, for a total 24 years Florida State Prison. Jadi ya guys, bisa dilihat dari sini kalau Cameron sangat syok saat mendengarkan keputusan dari hakim. Cameron tidak pernah berpikir kalau satu tindakan yang salah akan membawa dia ke masalah sebesar ini dan mengakibatkan dia masuk ke penjara selama setengah dari masa hidupnya. Setelah acara sidang selesai, David berbicara ke media massa dan mengatakan kalau dia berharap hukuman ini bisa menghentikan kejadian mengerikan seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Although this won't bring my wife back, I hope that this sentence will inspire younger folks to behave in a manner that is appropriate amongst our streets. Pengacara Cameron berkata di sebuah interview kalau hukuman yang diterima Cameron itu sebenarnya terlalu berat dan dia meminta kepada para juri dan hakim untuk memberikan Cameron kesempatan kedua. Tragedi yang menimpa keluarga Rabenold telah menyentuh hati banyak orang. 2 link GoFundMe telah dibuat oleh saudara-saudara David dan juga teman-temannya. Sejauh ini, mereka telah mengumpulkan dana sekitar $96.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Kasus ini juga mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang. Dan hal tersebut membuat beberapa perubahan terjadi di beberapa bagian Bayshore Boulevard. Salah satunya adalah dengan menambahkan lampu lalu lintas dan juga mengurangi batas kecepatan di jalan raya. Ratusan orang telah berkumpul di tempat di mana Jessica dan Lilia meninggal untuk memberikan doa kepada mereka. Keluarga David lalu memutuskan untuk mendonasikan organ tubuh Lilia dan mereka berkata kalau mereka telah memaafkan John dan Cameron karena itu pasti hal yang dikehendaki oleh Jessica. Karena diharapkan dengan pengampunan itu, John dan Cameron akan berubah menjadi orang yang lebih baik nantinya. Well, aku tidak bisa membayangkan penderitaan yang harus dialami oleh David saat ini. Kehilangan orang yang dikasihi itu tidaklah mudah, dan pria ini telah kehilangan 2 orang yang sangat dia cintai sekaligus pada waktu yang bersamaan. Kejadian ini pastilah bukan hal yang mudah untuk dilupakan, tapi aku berharap semoga waktu akan menyembuhkan luka hatinya. Rest in peace buat Jessica dan Lilia Rabenold. Dan seperti biasa, asal kalian tahu, di mana ada kasus viral yang melibatkan cowok tampan atau cewek cantik, pasti banyak netizen Indonesia yang heboh. Mereka banyak yang tergila-gila dengan ketampanan Cameron dan berharap Cameron dibebaskan saja dan tidak dikenakan hukuman. Well, kalian mau tahu seperti apa komen-komen mereka? Ini beberapa contoh yang berhasil aku capture. Nah, oke, sampai sini dulu kisah kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Cameron? Apakah si cowok ganteng ini pantas dihukum selama 24 tahun di dalam penjara? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komentar. Well, sampai ketemu di lain cerita. Bye!